Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi anak solih solihah kelas 6A dan kelas 6B. How are you today? I hope you are in good condition and always happy. Before we start to study SKI secara kebudayaan Islam, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. May Allah give us ability and can to face together with our friends and our teacher in this school. Are you ready to study? Yes. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. And don't forget baca surah-surah pembiasaan di kelas 6. Oke? Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang wali songo yang kedua, yakni siapa? Betul sekali, yakni membahas tentang riwayat atau biografi Sunan Ampel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran dari Bu Wahdah. Jangan lupa komen dan kritik positif untuk perbaikan video-video berikutnya ya anak-anak. Nah, kompetensi dasar menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia ini harus dicapai sama anak-anak. Mari membaca bismillah sebelum kita memulai pelajaran. Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat. Nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Kemudian nama ayahnya adalah Syekh Ibrahim As-Samarqandi dan nama ibunya adalah Candrawulan Putri Raja Campa Kamboja. Silsilah keturunan Sunan Ampel bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Sunan Ampel adalah salah satu anggota dari Wali Songo yang berdakwah di tanah Jawa dan menyebarkan agama Islam. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tertuanya yakni Ali Murtado serta Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Campa. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit. Nah, Raden Rahmat diutus untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kemudian setelah beberapa lama, Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja Bupati Tuban, cucu Arya Lembu Suraraja Surabaya. Dari pernikahannya lahirlah anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwanya dalam menyebarkan ajaran Islam. Karena hubungan kekerabatan Raden Rahmat dengan Arya Lembu Suro, pada gilirannya membawa beliau menjadi bupati penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara leluasa, merintis pembangunan kota Surabaya. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren serta menjadikan sebagai pusat pengkaderan mubalik yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Kemudian peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. 1. Membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam, yakni melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Adapun yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman.
Dalam dakwanya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang ada dengan nilai-nilai Islam. Adapun yang ketiga, membangun masjid dan pondok pesantren sebagai pusat penyebaran Islam tahun 1421 Masehi. Nah, dalam ajaran yang dikenal adalah falsafah limo, yakni moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak meminum minuman keras, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak merokok, dan moh madon, tidak bermain perempuan. Adapun sikap positif yang dalam pribadi Sunan Ampel yang bisa kita contoh adalah berdakwah dengan santun dan penuh kearifan. Sunan Ampel juga sangat toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Beliau juga adalah seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Adapun Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Demikian keterangan singkat tentang biografi Sunan Ampel dari Bu Wahdah. Adapun tugasnya anak-anak adalah membaca buku paket SKI halaman 19 sampai 24, kemudian membuat soal pertanyaan sekaligus jawabannya ditulis di buku tulis SKI. Kemudian dikumpulkan pada hari Jumat di kelasnya Bu Wahdah kelas 3 Kiai Haji Ridwan Abdullah. Terima kasih, sekian dari Bu Wahdah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.